Rosa, istri Code Blue, turun tangan membela suaminya yang dihantam kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha kuliner dengan motif konten review. Rosa menjelaskan semua tuduhan ke Code Blue tidaklah benar. Dia mengatakan sebagai orang yang tinggal bersamanya memastikan gosip itu salah. Rosa juga menyoal keluarganya yang turut menyerang suaminya. Dia mengatakan bukan rahasia umum bahwa keluarganya sejak awal tidak menyetujui hubungannya dengan Code Blue. Hubungan yang buruk itu sejatinya mulai melunak saat kehadiran sang anak. Dia mengatakan sejak awal suaminya orang yang baik. Rosa mengatakan selalu bahagia hidup dengan William Anderson atau Code Blue, sehingga sedih mendengar suami yang dihantam berbagai kabar buruk. Terkhusus soal pemerasan dipastikan Rosa tidak ada. Rosa juga menyinggung soal kasus toko Claremont yang disebut Code Blue mengirimkan makanan berjamur ke panti asuhan. Dia mengatakan suaminya tidak mengetahui kalau pemberi info ke Code Blue orang bermasalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, akhirnya bekas juga si kode biru. Kalau memang terbukti pemerasan, laporkan aja weh. 350 juta sampai 600 juta. Ngeri ah. Udah salah tag restoran orang, bikin orang rugi, tapi nggak mau bertanggung jawab. Awalnya jujur aja, oke kontennya, brandingnya mereview makanan-makanan mahal, tapi lama-kelamaan agak ngelunjak. Cuman selera dia yang valid, selera orang lain itu nggak valid. Trik dia cari uang jelek kali, review makanan orang, komennya ini itu, terus dia launch produk yang sama. Sekarang udah minta maaf, tapi kerugian akibat ulah kau dan tim kau itu cemana? Tanggung jawabnya itu cemana? Orang udah rugi loh, nama baik orang udah kalian jelekkan. Aku ini lagi menikmati drama aja sih. Kita lihat aja sombong dan songongnya itu sampai mana. Oh, gue baru tahu. Jadi kalau kita hire food consultant itu bukan berdasarkan kompetensinya, tapi berdasarkan jumlah followernya. Oh gitu. Jadi bukan karena dia dibayar mahal tuh karena oh saya udah punya banyak pengalaman bantu-bantu F&B sampai sukses, tapi karena jumlah follower. Jadi kalau nanti gue berupaya sampai dapat follower 1 juta, gue besok ngaku-ngaku aja ya sebagai food consultant. Lumayan loh, 8 video 350 juta. Cepet kaya gue. Wah, ide cemerlang. Makasih ya, memotivasi gue banget ini untuk cari follower yang banyak. Wah, makasih banget. Apalagi tadi dia bilang itu bukan pemerasan karena duitnya belum diterima. Gitu. Jadi besok kalau gue nodong orang di jalan tapi gue gak dapat hasil todongan, gue bukan tukang todong, gue orang baik. Orang belum dapat hasil todongannya. Wah, pencerahan sekali. Terima kasih banyak keterangannya. Di sini istri Code Blue tuh bilang bahwa dia yang tinggal sama Code Blue. Dia yang paling tahu Code Blue itu gimana, sebaik apa, bikin dia ngerasa aman dan lain sebagainya. Pokoknya di mata dia Code Blue ini baik banget, gak seperti apa yang diberitakan gitu loh. Kalau yang diberitakan kan Code Blue ini jahat, tega gitu ya kan. Pokoknya di mata dia Code Blue itu perfect ya. Kalau kata gua ya, Mbak ya, namanya kalau cinta sudah melekat ya, tai kucing pun rasa coklat ya. Dan gue tuh kayak gedek banget sama orang-orang yang kayak gini ya. Ketika ada masalah ya, ada case gitu ya, bukannya ngebahas masalahnya aja, fokus in case-nya aja dan penyelesaian tuh gimana, tapi malah ngebahas kebaikan-kebaikan orang yang bermasalah ini. Kata gue kayak semua orang pasti punya sisi baik, jadi kayak nggak nyambung. Bahas aja case-nya apa, penyelesaiannya nanti bakalan gimana. Nih lu lihat aja para koruptor ya, dia pun baik sama orang tuanya, dia beliin perhiasan ke orang tuanya ya kan. Dia biayain liburan orang tuanya, kasih suster, kasih pembantu, kasih sopir. Dia berbakti banget ke orang tuanya. Ke istrinya juga baik, dikasih nafkah, anak-anaknya dikasih pendidikan yang terbaik, sekolah internasional, semuanya keamanan, semuanya. Baik kagak tuh begitu? Baik, tapi mereka gak tahu sumber duitnya dari mana, dan bahkan mungkin sebenarnya tahu tapi gak mau tahu ya. Jadi kayak stop. Fokus aja in case, yang dibahas case-nya, masalahnya, dan penyelesaiannya harus gimana ya. Gak usah bahas-bahas kebaikan karena kagak nyambung. Terus di video ini istri Code Blue juga bilang, di sini gue bukannya ngebelain suami gue ya, tapi bla 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 bla. Lah, itu namanya kalau bukan ngebelain suami lu, ngebelain suami siapa dong? Suami gue. Apa suami nyokap lo? Bapak lo dong. Hah. Jadi ya berarti lo ngebelain suami lo, Mbak.
Terus di video ini istri Code Blue juga menceritakan tentang masalah pribadi dia, Code Blue, dan istri dari bapaknya alias ibunya ya. Jadi dia bilang bahwa ibunya yang dulu berselisih sama mereka sekarang ikut-ikut nimbrung setelah Code Blue ini ramai dihujat ya. Padahal kemarin mereka ini udah sempat baikan dan chat-chatan. Sama banget Mbak, sama banget kayak gua, kayak tetangga-tetangga gua nih sekarang udah pada sibuk chat-chatan, dichatin semua rumahnya karena udah mau lebaran. Pemerasan merupakan kasus yang harus dihadapi sama food reviewer asal Jakarta yang namanya adalah Code Blue. Jadi ternyata gengs, Code Blue itu nama aslinya adalah William. Si William ini diduga telah melakukan pemerasan terhadap salah satu pelaku F&B di Indonesia, namanya adalah Claremont. Kalian inget nggak ya ada kasus viral di mana Claremont itu ngirim ke panti asuhan program CSR-nya mereka lah merupakan kue yang udah basi. Ternyata usut punya usut, kue itu dikirim oleh salah satu mantan karyawan Claremont yang terindikasi sakit hati dikarenakan telah dipecat. Dipecat karena apa? Isunya adalah dia itu dipecat dikarenakan telah melakukan tindakan fraud. Ini merupakan foto si Rini yang diduga mengirimkan kue tersebut ke panti asuhan. Nah, diduga si Rini ini telah bekerja sama dengan Code Blue untuk memeras Claremont dalam balutan yang namanya adalah jasa konsultasi. Harga jasa konsultan itu kurang lebih adalah sekitar 350 juta, geng. Dan jika tidak mau membayar, maka masalah ini akan selalu dibahas oleh Code Blue. Tentu aja kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian, gengs. And you know what? Ini bukan merupakan kasus pertamanya Code Blue. Di tahun 2019, dia itu juga pernah dilaporkan dengan kasus yang serupa. Dan anyway, si Code Blue ini sudah minta maaf di depan publik ya, geng. Minta maafnya bukan karena dia itu melakukan pemerasan, tapi karena dia itu mencatut dari sumber yang tidak kredibel. Secara nggak langsung, dia itu menyalahkan si Rini. Dan kalau nggak salah, ini bukan merupakan kasus pertamanya si Code Blue ya. Dulu dia juga pernah menemukan kecoa di minumannya Richeese. Masa iya sih gue seumur-umur minum pink lavanya Richeese nggak pernah tuh nemuin binatang sekecil pun. Ini ada kecoa loh, kecoa kan gede, masa karyawannya nggak ngeliat? Aneh kan? Jadi sebenarnya siapa sih yang bener, gengs? Jujur sejauh ini kita nggak tahu siapa yang benar. Ya kita tunggu aja kelanjutan kasus ini, apakah kasusnya Code Blue akan berakhir damai, atau si Code Blue itu malah bakal pakai baju orange. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Gue gak habis pikir, guys, inget gak kasus toko roti yang katanya kasih kue basi ke panti asuhan? Nah ternyata itu salah tuduh, dan yang nuduh Code Blue. Dia udah minta maaf, tapi masalahnya tuh gak selesai di situ. Dari dugaan pemerasan sampai istrinya malah ngegas di DM. Gimana ceritanya? Jadi gini, Code Blue itu nuduh Claremont Pastry kasih kue kadaluarsa ke panti asuhan Pondok Si Boncel. Warganet ini emosi ngedengernya, tapi setelah dicek ternyata bukan Claremont yang salah. Yang ngasih kue basi itu adalah mantan karyawan vendor maintenance mereka. Jadi jatuhnya si Code Blue ini asal nyember berita tanpa cek fakta. Walaupun akhirnya dia minta maaf, tapi masalah lainnya muncul. Apa itu? Dugaan pemerasan. Akun @SSC Politik bongkar kalau Code Blue ini pasang tarif 350 sampai 600 juta rupiah buat bisnis yang mau dihapus review jelek darinya. Wah, kalau beneran ini jadinya bukan food review lagi, tapi paid for takedown bad review, alias bayar kalau nggak mau dikasih bad review. Dan yang makin bikin tambah panas, istrinya malah ikutan ngegas. Dia tuh nge-DM akun gosip dengan kata-kata kasar sekaligus nantangin. Dipikir katanya gampang masukin ke penjara. Sampai publik figur kayak Alin Adita pun ikut buka suara dan bilang, William, urusan sama gua aja belum selesai. FYI, buat kalian yang belum tahu, William itu adalah nama aslinya dari Code Blue ya. Gue jujur sih pertama lihat konten-kontennya tuh suka karena cara reviewnya tuh beda aja dan terlihat profesional. Tapi kalau sampai berita ini beneran, wah parah sih. Jatuhin usaha orang yang dibangun pakai keringet sama perjuangan. Kita tunggu aja kelanjutannya tuh kayak gimana. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar, gua pengen tahu pendapat kalian.